Hai para coach, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Coach Nina. Latar belakang saya adalah sebagai seorang pegawai swasta yang hobinya makan sehingga kesehatan saya terganggu. Nah, alhamdulillahnya saya bertemu dengan Nutrisi Herbalife dengan mengganti sarapan dan makan malam saya tentunya dengan nutrisi Herbalife dan mengikuti CSO seperti sekarang ini. Alhamdulillah saya turun 11 kilo. Yeay. Dan tentunya juga kesehatan saya semakin membaik. Terima kasih Allah, thanks Herbalife. Nah, bagaimana nih di hari kelimanya? Harus tetap semangat ya. Masih ada beberapa hari lagi kita menuju sehat agar kita terbiasa untuk melakukan hal-hal yang positif dan juga hal-hal yang membuat tubuh kita sehat ya Bapak Koci. Di hari kelima ini saya akan membawakan edukasi tentang Glycemic Index. Nah, mungkin para coach yang awam bertanya-tanya, apa sih coach Glycemic Index itu? Nah, Glycemic Index itu adalah suatu indikator di mana makanan yang mengandung karbohidrat mempengaruhi gula darah yang ada di dalam tubuh kita para coach. Nah, Glycemic Index ini atau GI di suatu makanan diukur dengan skala 1 sampai 100 per koci. Nah, semakin tinggi nilai indeksnya, maka semakin tinggi juga kadar gula yang ada di dalamnya. Nah, begitu juga sebaliknya, apabila nilai indeksnya rendah, maka suatu makanan tersebut juga akan rendah kadar gulanya. Nah, tinggi rendahnya GI di suatu makanan dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu GI rendah, GI sedang, dan GI tinggi. Nah, GI rendah itu berada di skala di bawah 55, sedangkan GI sedang di 56 sampai 69 dan GI tinggi di atas 70 sampai 100. Nah, bagaimana coach kita bisa membedakan makanan yang tinggi GI dan rendah GI? Nah, di tabel berikut saya lampirkan beberapa makanan yang mengandung GI tinggi dan GI rendah. GI tinggi itu seperti nasi putih, kentang, dan roti tawar, sedangkan GI rendah ada di dalam sayuran dan buah-buahan. Akan tetapi tidak semua buah-buahan mengandung GI rendah, maka kita harus bisa memilih-milih dan memilah-milah mana kandungan GI yang rendah di dalam suatu buah-buahan tersebut. Makanya di diet buah itu kadang-kadang tidak akan berhasil karena jenis pemilihan buahnya yang salah para coach. Nah, mungkin para coach juga bertanya-tanya gimana kalau misalnya kita makan makanan yang tinggi GI terus. Nah, akibatnya kurang baik bagi tubuh kita coach, karena akan menimbulkan berbagai penyakit seperti jantung, diabetes, dan obesitas serta penyakit lainnya. Nah, makanan yang tinggi GI itu proses pencernaan di dalam tubuhnya itu cepat para koci, sehingga kita akan mudah lapar. Sedangkan makanan yang rendah GI, proses pencernaan di dalam tubuhnya itu secara perlahan, maka kita tidak akan mudah untuk lapar para koci. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi glycemic index di suatu makanan. Yang pertama adalah cara pengolahan, yang kedua adalah penyatuan antara makanan yang mengandung glycemic index tersebut, dan yang ketiga adalah tingkat kematangan di suatu makanan tersebut. Seperti contohnya saja, di sebuah pisang, kalau bisa diperhatikan, di sebuah pisang yang bagus itu kadar gulanya yang rendah ada di pisang yang masih mengkel, yang si kulitnya itu agak keijo-ijoan. Sedangkan pisang yang kulitnya sudah ada totol-totol coklatnya, itu berarti si pisangnya sudah mengandung gula banyak. Makanya orang yang diabetes itu dilarang memakan buah pisang yang sudah matang. Nah, para koci, kabar baiknya, Sek Herbalife itu adalah termasuk makanan yang rendah GI. Yeay! Sek Herbalife ini ada 5 rasa, yaitu vanilla, berry, choco mint, krim choco,
dan juga coklat. Semuanya itu rendah GI semua, di bawah 55. Sehingga aman untuk dikonsumsi semua umur dan juga baik untuk dikonsumsi setiap hari, tentunya agar nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita setiap harinya terpenuhi. Di Sek Herbalab ini tentunya selain rendah dengan GI-nya dan tinggi protein, nutrisi, mineral, vitamin lengkap di sini semua. Masya Allah. Nah, selain kita harus mempertimbangkan kadar gula atau glycemic index untuk tubuh kita, untuk mencapai kesehatan di masa mendatang kita harus dijaga sedini mungkin. Selain kita memilih makanan yang bernutrisi, kita juga harus mempertimbangkan makanan yang bergizi seimbang untuk tubuh kita. Nah, untuk menjaga kesehatan tubuh kita, kita harus mengkonsumsi makanan yang seimbang, berolahraga secara rutin dan hidup aktif, dan juga mengurangi stres. Dan jangan lupa juga kita harus membatasi GGL seperti gerakan sehat atau germas dari Kementerian Kesehatan kita, yaitu membatasi asupan garam, gula, dan juga lemak. Nah, alhamdulillah untuk edukasi kali ini telah selesai. Semoga bermanfaat untuk keluarga dan juga orang-orang tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.